Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Via Helvita yang pastinya masih bersama Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan beliau. Pak, tadi cukup banyak kegiatan seorang Irwan Prayitno sebagai kepala daerah ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak membagi waktu untuk hobi, keluarga, kemudian juga tugas pastinya Pak? Jadi waktu itu kan setiap kita ada 24 jam. Sama semua. Sama, nggak ada yang lebih Pak Nggak ya? ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Cuman kalau kita coba breakdown satu persatu, membandingkan dengan yang lain, pasti ada waktu yang terbuang, ada waktu yang tidak efisien, ada yang waktu yang tidak berkualitas, ada yang tidak tepat, nggak mengena. Itu pasti akan ada begitu. Contoh, ada orang tidur sampai 8 jam malam, bahkan siang tidur lagi. Jadi 10 jam. Dari 24 jam kurangi 10, 14 jam dia Yang bangun tersisa, terjaga. ya? Itu dari tidur saja saya cuma 4 jam. Lifetime saya itu 12 jam, jam 12 malam itu baru mulai siap-siap mau tidur. Jadi efektif 2:30. Terus kalau Senin Kamis saya berpuasa sahur, nanti jam 4 seperempat udah bangun. Nah biasa sholat dulu, sholat malam sebentar, baru siap-siap untuk sahur. Jadi waktu 4 jam. Nah kalau nggak Senin Kamis tetap juga bangun sebelum subuh untuk sholat dulu, terus habis itu subuh langsung. Nah ini dari segi waktu ya, efektif, tidurnya cukup 4 jam maksimal saja. 5 jam. Terus saya juga gunakan maghrib itu saya udah bilang sama ajudan, tamu kita percepat sebelum maghrib atau setelah isya. Jadi menerima tamu itu sebelum maghrib dan setelah isya. Jadi antar maghrib itu karena saya di rumah, anak saya ada banyak di rumah, sholat jemaah. Nah, jadi pada sholat jemaah itu udah kumpul semua nih yang sekolah di SMP, di SMA, yang kuliah kumpul. Nah sambil selesai jemaah langsung agak berapa menit tanya satu-satu apa gimana, biasa dia minta uang SPP, minta uang kegiatan itu, minta segala macam. Laporan ya Pak ya? Laporan. Nah selesai saya langsung baca Quran. Nah, itu tiap hari itu saya baca Quran menjelang isya jemaah lagi. Nah saya itu baru ada mungkin kegiatan sedikit untuk keluarga dan ibu juga ikut ya. Nah itu cukup efektif untuk keluarga. Pada saat itu tadi saya datang dari kegiatan Jakarta langsung memberikan pembukaan di acara Rakerwil ya. Tadi sampai menjelang maghrib ke rumah, baca Quran, terus ngatur anak yang mau ikut TOEFL. Jadi TOEFL saya jadwalkan tanggal 4 Februari dengan tanggal 12 Februari di Jakarta. Dia mau ngambil kuliah di internasional double degree. Itu contoh ya. Nah, terus ada lagi anak yang mau studi komparatif yang SMA. Beberapa penting ini saya atur. Nah selesai, habis itu baru saya keluar. Nah buat kegiatan dan sebagainya. Nah, pagi pun demikian. Habis subuh itu banyak waktu yang bisa dipakai mempersiapkan bahan untuk nanti memberi sambutan. Karena satu hari itu bisa memberi sambutan bisa sampai 8 sambutan ya. Iya. Kalau acara pasti banyak tamu-tamu segala macam. Nah sambutan itu karena saya sudah punya komitmen terhadap diri sendiri mesti berpantun, itu harus kerangkanya itu harus disiapkan dari awal. Walaupun nanti akan muncul spontan saya buat pada saat acara berlangsung, lihat kiri kanan baru muncul beberapa pantun melengkapi yang sudah saya buat rangkanya. Nah, sebelum berangkat ya saya biasanya sholat duha dulu ya, habis itu langsung baru keluar sampai sore lagi. Nah itulah tiap hari. Jadi waktunya efektif, efisien, tepat ya, mengena, baik untuk keluarga demikian, dan termasuk juga dengan SKPD saya. Jadi dengan SKPD itu saya termasuk tipe gubernur yang malas mengadakan rapat, tapi saya ingin semuanya berjalan sesuai dengan SOP. Makanya kita buat SOP dalam bentuk pergub, bagaimana SKPD kepala dinas itu bekerja dengan timnya semacam antar tim. Kalau ada masalah baru saya turun, saya panggil, saya selesaiin, nggak lebih dari setengah jam, saya pergi lagi kerja lagi, suruh ke lapangan, suruh ke bawah. Kemudian kalau ada 1-2 saya teleponin, main telepon. Kalau ada pesan langsung pakai grup WA.
Saya perintah grup ya, semua jawab siap Pak Gub, siap Pak Gub, siap Pak Gub, langsung komentari. Saya minta minggu depan berapa hari lagi selesai harus. Jadi waktu itu pas sebentar, main di WA aja, main di WA di grup. Kemudian kalau ada perlu didiskusikan datang sebentar, dikoordinasi yang perlu. Yang penting saya pastikan berjalan semua pemerintahan dengan program-programnya. Kalau ada masalah biarin mereka selesaikan, nggak selesai baru lapor, baru saya bantu. Nah, jadi dengan demikian berjalan semua. Sehingga alhamdulillah itu saya berarti masuk tahun ke-7, hampir 270-an penghargaan. Ya, 270-an penghargaan. Setiap dinas dan SKPD itu telah menghasilkan penghargaan banyak masing-masing, menunjukkan bahwa mereka berprestasi karena mereka berjalan dan bekerja dengan baik. Dan kita cuma membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk mereka on the track bekerja. Dan untuk itu maka mereka harus terpilih melalui seleksi yang kita buat juga dalam pergub, mekanisme penseleksian dengan kriteria kemampuan, kompetensi, kinerjanya dan beberapa persyaratan lainnya. Yang itu semuanya kalau cukup syarat nilai 70 dan seterusnya baru bisa diproses untuk diseleksi, diterima menjadi kepala dinas. Nah, jadi ibaratnya karena berkemampuan maka bisa kita bawa lari. Oke. Berarti memang memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kemudian juga semua kegiatan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang nggak kebagian waktu ya Pak ya? Nggak ada. Hobi kebagian. Keluarga udah jelas ya, pagi paling enggak sama maghrib itu udah pasti sama keluarga ya. Betul. Pekerjaan juga harus pasti dilaksanakan. Dan saya juga menangkap tadi memanfaatkan teknologi ya Pak ya? Iya, pakai IT, ya grup di WA, di WhatsApp ya. Banyak saya juga ngikutin perubahan teknologi untuk mengefisienkan dan memudahkan pekerjaan. Jadi termasuk karena saya paling susah mengetik, apalagi dalam perjalanan, maka kalau pesan, kalau lewat telepon mungkin kadang nggak bisa langsung terrecord, maka saya beli iPhone yang saya bicara langsung terketik otomatis, langsung saya kirim. Jadi ini juga memanfaatkan teknologi untuk kerja dan menghemat waktu ya Pak ya? Waktu, jadi saya ngomong begini aja langsung di iPhone langsung terketik sendiri, langsung terkirim. Nah itu juga pemanfaatan teknologi untuk memudahkan perintah kepada SKPD, koordinasi kepada SKPD. Kalau nanti masalah tanda tangan, sosok pasti banyak namanya gubernur. Itu di mana saja saya berada, pada saat kosong sedikit langsung tanda tangan. Jadi tidak harus menunggu waktu dan insya Allah tidak pernah lebih 1 hari. Jadi pekerjaan itu nggak ada yang menumpuk, dimanapun saya berada, surat masuk sesuai dengan prosedur, sudah diparaf, saya tanda tangani. Sehingga mekanisme berjalan cepat, tidak ada yang menyatakan, oh suratnya di meja gubernur, nggak ada. Nggak ada ya? Itu udah habis, karena gubernur pun nggak punya meja. Karena sudah mobilitas tinggi ya Pak ya? Iya. Oke, nah ini Bapak kayak kids zaman now banget ya Pak ya? Nah kalau ngomongin zaman now nih Pak, gimana kiat-kiat Bapak untuk memimpin jutaan masyarakat di Sumatera Barat nih Pak? Kan begini, kita ada bupati, ada wali kota, sebetulnya kan sudah terbagi kewenangan masing-masing. Pemerintah pusat dengan menteri-menteri ya, untuk presiden dengan menteri juga punya tanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita tanggung jawab ke seluruh rakyat Sumatera Barat, bupati wali kota pun demikian. Jadi menurut hemat saya sudah tercover, terbagi rata kewenangan, tanggung jawab dan amanah dari tupoksi yang diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan pemerintah dan banyak juga Kemendagri dan sebagainya, itu sudah diatur. Dan sebagai contoh untuk sekolah misalnya, SMA gubernur yang tanggung jawab, SMP, SD bupati wali kota yang tanggung jawab, perguruan tinggi menteri yang tanggung jawab. Nah jadi itu kan udah terbagi, jadi rakyat jutaan ini pun udah terbagi juga. Yang rakyat jutaan ini yang mahasiswa urusannya menteri, SMA urusan gubernur, nah, SD SMP urusan bupati wali kota masing-masing ya. Nah, tapi kalau bicara kemiskinan, pengangguran, nah itu harus bersama, kompak dengan bupati wali kota menumbuhkan ekonomi pertumbuhan yang berjalan baik, sehingga demikian tidak banyak pengangguran,
tidak banyak kemiskinan, harus diatasi secara bersama. Nah, jadi itu tanggung jawab terbagi. Kemudian juga kita pakai sistem. Jadi sistem begini, untuk masyarakat itu menjalin sesuatu yang kita harapkan, kita buat perda dengan DPRD. Kita buat pergub untuk kita agar bisa tersosialisasikan program kita ke bawah. Kebijakan dibuat. Jadi keputusan dibuat untuk mereka. Sehingga demikian, walaupun jutaan, enggak sejutanya buat SK, enggak sejutanya orang buah juga kita buat kebijakan, cukup satu, nah, kita buat sosialisasi. Jadi sebetulnya sudah terbagi. Kalau pendidikan udah ada, yang bidang koperasi UKM ada, yang bidang pertanian udah ada, yang bidang investasi udah, pertambangan, lingkungan hidup, perempuan, mengenai perpustakaan, mengenai peternakan, perkebunan, ada semua. Udah ada ya, jadi udah lengkap ya, terbagi. Pak, ya? Jadi berarti saya punya tangan bukan dua, tapi lebih 40 yang masing-masing menangani masing-masing bidang. Tinggal saya lihat jauh, kita kontrol, kita kasih arahan, kita buat sistem, mereka jalan. Gitu. Oke, berarti memang fungsi kontrolnya nggak boleh lepas ya, Ya, Pak ya, makanya boleh bisa berjalan dengan baik. Baik, nanti saya mau menanyakan, Bapak pernah menolak ditawari menjadi menteri, tapi nanti ya, Pak ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, saya masih akan kembali untuk Anda bersama Via Elvita dan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno. Menteri di kabinet pertama Bapak Presiden tahun 2004 itu diminta. Nah, diminta, tapi sebetulnya begini, menolaknya karena saya waktu itu juga telah diterima kedua kali menjadi anggota DPR RI